Halo semua, selamat datang di alur cerita film Our Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini Mimin mau ngebahas alur cerita film yang berjudul Rogue Warfare yang dirilis pada tahun 2019. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semongko. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pemimpin teroris yang berpusat di Timur Tengah. Saat itu ia sedang merekam video propaganda sebagai ancaman untuk negara barat. Amerika diklaim sebagai negara yang paling bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi di negaranya. Selain itu, pemimpin teroris tersebut mengajak penduduk Arab untuk bergabung dan berjuang memerangi idealis barat. Ia mengeklaim terbentuknya kelompok ini adalah suara rakyat kecil yang tidak terima setelah tanah kelahirannya dijajah oleh Barat. Selesai dengan ceramah propagandanya, pemimpin teroris dan anak buahnya bergerak menuju ke sebuah desa yang tidak mau bergabung dengan kelompok ini. Para penduduk desa yang mengetahui teroris yang bersenjata lengkap lari berhamburan, mengamankan diri mereka masing-masing di dalam rumah. Setelah sampai di tengah-tengah desa, pemimpin teroris topeng hitam merintahkan anak buahnya untuk membunuh setiap orang yang tak mau bergabung dengan mereka. Beberapa warga desa yang memiliki senjata mencoba untuk melawan, namun hal itu hanyalah sia-sia. Ketua desa yang bernama Hisam sebenarnya sudah melakukan perlawanan dan dapat menumbangkan beberapa teroris. Namun ia berhasil dilumpuhkan setelah amunisi senjatanya habis. Hisam dan keluarganya serta penduduk desa yang tersisa ditawan dan diajak untuk bergabung bersama kelompok teroris. Hisam tentu menolak ajakan tersebut. Ia mengatakan jika dirinya telah hidup bahagia dan tidak mau campur tangan dengan pihak manapun. Ketua teroris topeng hitam yang mendengar jawaban Hisam kemudian kembali mendoktrin Hisam. Ia beranggapan dalam situasi seperti ini layaknya setiap orang menjadi anak buahnya dan melawan ideologi barat. Jika mereka tak mau bergabung, maka itu sama saja mendukung Barat. Hisam yang teguh pendirian tetap saja menolaknya, hingga kemudian ketua teroris tersebut dengan kejam membunuh anak laki-lakinya. Meskipun demikian, Hisam masih dalam pendiriannya. Ia tidak mau bergabung dengan kelompok teroris, walau ia sendiri akhirnya dibunuh beserta dengan yang lainnya. Scene kemudian kita diperlihatkan Gedung Putih Amerika Serikat. Di sana sang presiden tengah galau karena mendengar kabar pergerakan teroris topeng hitam yang semakin hari semakin membahayakan. Ia pun kemudian menulis surat yang dimaksudkan mengajak beberapa negara kuat untuk bersinergi melawan teroris topeng hitam. Di antaranya negara tersebut adalah Amerika, Cina, Prancis, Rusia, dan yang terakhir adalah negara Inggris. Setelah surat tersebut dikirim, masing-masing negara tersebut mengirimkan prajurit terbaiknya. Di antaranya adalah Daniel dan James dari Satuan Tempur Angkatan Darat Amerika, Gelina seorang sniper yang berasal dari Rusia, Su dari Satuan Cepat Operasi Militer Cina, Ralph dari Satuan Spesialis Air Service atau SAS dari Inggris, Jack yang berasal dari pasukan Force Amerika, dan yang terakhir adalah Chris yang berasal dari pasukan bersenjata Angkatan Darat Inggris. Scene kemudian berpindah di sebuah pangkalan rahasia Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah. Komandan Briscoe datang dan disambut oleh Kapten Smith dan seorang tentara yang bertanggung jawab dalam operasi pengintaian satelit yang bernama Marino. Komandan Briscoe kemudian mengumpulkan pasukan khusus yang dikirim oleh 4 negara. Di sana Briscoe mengatakan jika operasi ini bersifat rahasia dan tidak diketahui oleh negara manapun. Briscoe kemudian berikan misi pertama bagi mereka, yaitu menangkap seorang penjual senjata api ilegal yang bernama Muhammad Habib. Berdasarkan informasi dari intelijen, Habib diketahui yang menjadi pemasok senjata bagi pasukan teroris topeng hitam. Untuk itu mereka diminta untuk menangkap Habib agar dapat digali informasi mengenai di mana pasukan teroris topeng hitam bersembunyi. Dan setelah persiapan mereka dirasa cukup, pasukan ini pun beraksi. It's time.
Setelah dilanjutkan dengan perjalanan, pasukan ini pun telah sampai di sebuah perkampungan yang diklaim adalah persembunyian Habib. Mereka pun segera bergerak senyap melumpuhkan penjaga dan mencari Habib berada. Akhirnya setelah lama mencari, pasukan pun menemukan Habib. Di sana Gelina langsung mengamankan HP dan juga laptop milik Habib. Namun sayangnya mereka harus membunuh Habib setelah sebelumnya ia sempat menembak Chris. Karena bunyi tembakan tersebut, para anak buah Habib yang mengetahui adanya penyusupan segera keluar. Dan kini pasukan terkepung oleh banyaknya teroris anak buah Habib. Marino yang berada di markas kemudian berikan informasi rute terbaik yang bisa mereka lalui. Namun sayangnya teroris sudah mengepung di beberapa sisi sehingga mau tak mau mereka terlibat baku tembak. Dalam misi pertama ini sangat disayangkan Chris yang tertembak oleh Habib sudah tak tertolong lagi. Namun baiknya pasukan khusus 4 negara ini berhasil menghabisi para teroris anak buah Habib. Mereka pulang dengan membawa keberhasilan namun juga membawa duka atas meninggalnya Chris. Di tempat yang berbeda, seorang asisten menemui pemimpin topeng hitam untuk memberikan sebuah informasi. Penyerangan oleh sekelompok pasukan khusus yang telah menewaskan pemasok senjata mereka yaitu Habib. Di sisi lain, posisi mereka juga saat ini dalam bahaya karena mungkin saja Amerika telah melacak dengan ponsel milik Habib. Pemimpin topeng hitam kemudian mengatakan jika hal itu adalah tujuannya. Dengan begini mereka dapat melawan Amerika secara langsung dan ia pun dapat membuktikan kekuatan pasukannya. I want what you have ready to move forward to our next camp. Our men will follow suit. بدون أخطاء وبدون رحمة. Sin kemudian berpindah di markas Amerika. Di sana mereka mendapatkan lokasi persembunyian kelompok pasukan topeng hitam berdasarkan data yang diperoleh oleh ponsel dan laptop milik Habib sebelumnya. ولا يهمك. أريد تحديث كل ساعة. Di lain sisi, Daniel dan juga James terlihat sedang berikan penghormatan terakhir untuk Chris sebelum mayatnya dipulangkan ke Amerika. James menganggap jika penyebab kematian Chris adalah Ralph yang terlalu sembrono karena tidak mengamankan senjata Habib. Daniel, sang pemimpin pasukan, kemudian menenangkan keduanya dan lebih fokus kepada misi yang sedang mereka hadapi saat ini. Kembali kepada Kapten Briscoe, ia dan timnya berhasil melacak dengan satelit pemindai dan memberikan gambaran lokasi. Terlihat berupa tenda-tenda putih yang diyakini adalah kamp pasukan teroris topeng hitam. Para pasukan dikumpulkan dan keesokan harinya mereka diminta untuk memastikan kebenaran dari temuan tersebut. Keesokan harinya helikopter membawa pasukan khusus ke lokasi terdekat dari area yang diyakini tempatnya bersembunyi. Dari atas bukit, pasukan khusus melihat banyaknya jumlah teroris yang sedang berada di bawah bukit. Gelina, si sniper, kemudian mulai memindai posisi musuh dengan teropong senjatanya. Setelah mengetahui posisi musuh bersembunyi, Daniel pun membagi pasukannya menjadi 2. Sedangkan Gelina akan membackup mereka menggunakan sniper dari atas bukit. Dan dengan keyakinan penuh, pasukan ini pun beraksi. Di sebuah tenda, Jack, Daniel, dan yang lainnya menemukan sebuah bahan peledak yang diklaim memiliki daya ledak yang sangat luar biasa. Daniel kemudian melaporkan temuan tersebut kepada Komandan Briscoe. Namun tak lama setelahnya pergerakan mereka diketahui musuh dan terjadilah baku tembak. Dengan sangat kesulitan, pasukan khusus akhirnya dapat mengalahkan sebagian besar anggota teroris dan mundur ke titik penjemputan. Di markas sendiri, Kapten Briscoe merintahkan tim penjemput untuk segera datang ke titik ekstraksi.
Namun sayangnya pasukan tertahan oleh sebuah masalah di mana teroris yang tak henti-hentinya berdatangan. Seolah ingin menyelamatkan rekan-rekannya, Daniel kemudian menahan para teroris seorang diri sementara pasukan pergi ke titik ekstraksi. Pemimpin topeng hitam dan pasukannya berhasil menangkap Daniel, sementara pasukan khusus kini telah berkumpul di lokasi yang aman. James yang tidak terima melihat Daniel ditangkap sebenarnya ingin kembali untuk menyelamatkannya. Namun Ralph dan rekan-rekannya melarang dikarenakan teroris saat ini tengah menuju ke tempat mereka. Dan dengan terpaksa mereka pun pergi meninggalkan Daniel seorang diri dan ditangkap oleh teroris topeng hitam. 10 minutes out. Sesampainya pasukan di markas, Ralph berjanji kepada James jika mereka pasti akan menyelamatkan Daniel di misi berikutnya. Sementara Komandan Briscoe melaporkan hasil pasukan kepada Presiden Amerika Serikat di Gedung Putih. Ia mengatakan jika kelompok teroris topeng hitam tengah membuat bom nuklir yang sangat berbahaya. Pak Presiden lalu bertanya bom tersebut untuk ditargetkan kepada siapa. Komandan Briscoe kemudian menjawab jika hal itu adalah menjadi PR mereka selanjutnya. Selain seorang sniper, Gelina juga memiliki keahlian hacker yang sangat mumpuni. Bahkan ia menemukan titik lokasi lain yang diduga menjadi tempat para tahanan kelompok topeng hitam. Di waktu yang sama, Daniel yang sekarang menjadi tawanan dibawa oleh pasukan topeng hitam dan dirantai di suatu tempat. Dengan dalih pembenaran aksi terorisme, pemimpin topeng hitam mulai mencuci otak Daniel dengan mengatakan jika Amerika adalah biang dari semua teroris. Semua tercipta atas dasar kerakusan Amerika terhadap negara-negara kecil yang kaya minyak seperti di Timur Tengah. Ia juga mengatakan jika aksinya ini patut dianggap sebagai heroik dan akan membawa perubahan yang nyata bagi dunia. Violence cannot be removed. Scene film kemudian berpindah di markas pasukan Amerika. Dengan kekuatan penuh dan persiapan yang matang, 5 orang pasukan ini diberikan misi untuk mendatangi tempat tahanan pasukan teroris yang sebelumnya sudah dilacak oleh Gelina. Briscoe memerintahkan untuk tidak gegabah dan menunggu instruksi darinya karena ia tak ingin jatuhnya korban lagi. Sebelum berangkat, pasukan pun diberikan jubah untuk menyamarkan identitas mereka. Di sisi bukit kita diperlihatkan sang asisten memberitahu ketua topeng hitam jika uji coba kekuatan bom sudah ia siapkan. Mereka akan meledakkan di sebuah desa di mana efek ledakan tersebut akan membuat gas beracun menyebar dan membunuh setiap jiwa yang menghirupnya. Bom ini sangat mematikan guys. Meskipun tidak terkena efek ledakan, bom tersebut akan mencemari udara dan menimbulkan korban tewas dalam hitungan detik saja. Di sisi lain kita diperlihatkan sebuah desa terpencil. Sejumlah penduduk tengah merencanakan gerakan anti-teroris dan menentang kelompok topeng hitam. Pasukan khusus yang sudah berada di sana juga telah siap dengan jubah dan penutup kepala sebagai penyamaran. Dan mereka pun membaur di tengah-tengah penduduk. Di saat yang sama pasukan teroris topeng hitam yang sudah bersiap untuk menguji coba bom tengah bersiap untuk berangkat ke desa tersebut. Sesampainya di sana, sang ketua teroris langsung menyandra pemimpin desa dan mulai mendoktrin penduduk dengan dalih perdamaian. Ia mengatakan jika kedatangannya adalah sebagai penyelamat dan melindungi orang-orang yang lemah. Ia mengajak untuk memberontak kepada negara karena sang pemimpin telah ditunggangi oleh Barat yang telah merusak ideologi mereka. Barat sudah mengambil kekayaan negara, membunuh orang-orang yang lemah, dan menghalalkan berbagai cara untuk menguasai negara mereka. Untuk itu mereka tak boleh berdiam diri dan sudah sepantasnya gerakan ini didukung karena bentuk perlawanan kepada dunia barat. Di tengah-tengah pidato, Gelina yang sudah berada di atas bangunan bersiap untuk membunuh pemimpin teroris. Namun sayangnya nih guys, ia ketahuan dan berakibat tewasnya ketua desa dan kemudian aktifnya bom nuklir. Dan sekali lagi baku tembak pun terjadi.
Komandan Briscoe memerintahkan untuk memprioritaskan pasukan untuk menjinakkan bom nuklir yang sudah aktif. Sayangnya Jack tertembak di bagian bahu kanan, namun ia kembali bangkit karena ia yang bertugas menjadi penjinak bom. Sekali lagi pertempuran dimenangkan oleh 5 orang pasukan khusus. Para teroris berhasil ditumbangkan, namun pemimpin topeng hitam berhasil melarikan diri. Masalah kembali muncul di mana James tak bisa menggerakkan tangannya sementara bom terus aktif menunjukkan waktu yang terus berjalan. Di sisa waktu yang kurang 1 menit, Jack kemudian membantu Ralph dan juga Galina untuk menjinakkan bomnya. Galena, spread out a different green, get the green! Bom berhasil dijinakkan setelah mereka memotong kabel warna hijau tepat 1 detik sebelum waktu habis. Komandan Briscoe bersorak kegirangan dan misi sukses walaupun mereka tak bisa membawa Daniel kembali pulang. Usut punya usut, Daniel saat ini masih ditahan di kamp penyekapan Sandra dan tengah disiksa oleh pemimpin teroris. Ia meluapkan segala kemarahannya kepada Daniel dengan memukul dan menyayat kulit Daniel dengan sebuah pisau. Komandan Briscoe menerima sebuah video penyiksaan Daniel yang dikirim oleh CIA. Pasukan khusus yang melihat hal itu semakin geram dan bertekad untuk menyelamatkan Daniel secepat mungkin sebelum Daniel benar-benar tewas. Dan kemudian film berlanjut ke season berikutnya dengan judul Rogue Warfare 2. Insya Allah akan diunggah secepatnya dan jangan lupa untuk pantengin channel ini ya guys. Saya Najah undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.